Bersyukur untuk hari ini, kebaikan-Mu kami terima melalui berkat jasmani maupun rohani yang kami nikmati sepanjang hari, terlebih kesempatan untuk kami belajar salah satu kitab perjanjian lama yang menolong kami memahami betapa besar pemeliharaan Tuhan atas umat-Mu, sekalipun bagi manusia sulit untuk melampaui hal-hal itu, tetapi tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap umat-Mu, bahkan terlebih bagaimana cara Engkau memelihara perjanjian yang telah Engkau nyatakan bagi umat manusia. Dan kami bersyukur untuk semua hal yang sudah kami pelajari dan akan kami terus pelajari ini, kiranya bermanfaat bagi kehidupan kami secara pribadi maupun bagi pelayanan kami di masa mendatang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, kita akan mulai membaca kitab Rut pasal yang ketiga, dan kita akan mulai membaca beberapa ayat di situ. Lalu kita akan memikirkan pesan atau ajaran teologis apa yang bisa kita pelajari dari pasal yang ketiga. Mari silahkan, secara berurutan kami minta membaca. Saya minta baca dari Pak Anco mulai ayat 1. Silahkan Pak Anco. Pasal yang ketiga, Watomerlah. Boleh bisa baca di sini juga bisa. Atau ya silahkan. Watomerlah Naomi, kamota biti halo abakeslah manoak aser italak bukan talak ya, itaflak ya, itaflak. Oke. Dan Naomi ibu mertuanya berkata kepadanya, putriku, bukankah aku harus mencari batu tempat istirahat untukmu yang akan baik untukmu? Oke, kita lihat ya, yang akan baik untukmu. Jadi kita akan baca dulu, nanti kita akan simak ayat 2. Sebentar. Wiata halo Boas moda tanu aser hayi naarot ay kine zore boen. Oke. Seorim hal yang sekarang bukankah puas kerabat kita yang anda berada dengan hamba perempuannya? Lihatlah dia orang yang menanti lain dapat diberikan kepada. Oke, dan sekarang bukankah puas kerabat kita? Nah, ini di sini ya. Dikenalkan kata moda atau moda tanu. Nah, kerabat kita yang dimana engkau berada dengan hamba-hamba perempuannya, dialah dia orang yang menampi jelai di tempat pengirikan malam itu. Ya. Oke, jadi dia sedang, mungkin ini partisip ya. Di sini ada partisip zore. Itu saya kira lebih tepat kalau kita akan terjemahkan sedang, karena itu partisip dan menerangkan peristiwa yang sedang terjadi. Lalu kemudian ada tindakan selanjutnya. Oke. Nomor 3, silahkan dibaca dulu. Nomor 3, ini nanti kita akan jelaskan ini ya. Nomor 3 kita akan baca dulu. Nomor 3 Waraset
wasate utang pe sim late ale yi wa ya ke dedi anggore anti wati la is At, oh ini hitam ya, saya akan, oke, sorry, saya harus ganti. Oke. Kalau tu le ekol walis jadi engkau akan mandi lalu akan memakai parfum. Berikutnya engkau akan memakai pakaianmu pada diri sendiri. Kemudian engkau akan pergi di tempat pengirikan. Jangan dikira oleh pria itu sampai. Ya, saya akan perbaiki terjemahan atau memberikan alternatif terjemahan karena ini merupakan apa namanya? Kalau kita perhatikan di situ, ini bisa dimaknai sebagai imperatif ya. Jadi dalam sebuah narasi imperfect yang seperti ini orang yang kedua ya. Lalu di situ kita lihat imperfect imperatif ya. Perhatikan di situ. Rahatsya, barahatsya berarti kita akan ganti menjadi imperatif. Mandilah engkau atau begitu ya. Itu mandilah engkau atau engkau mandilah ya. Mandilah lalu pakailah. Ini juga masih imperatif. Pakailah parfum atau wangi-wangian. Kemudian berikutnya pakailah pakaianmu ya. Dan di sini saya akan ganti supaya oke. Kemudian pergilah. Nah, ini semua adalah sebuah perintah. Kemudian pergilah ke tempat pengirikan. Jangan dikenal oleh pria itu sampai dia telah selesai makan dan minum. Jangan diketahui. Oke. Nah, apa yang saudara pikirkan mengenai kata-kata Ruth terhadap kata-kata Naomi terhadap Ruth dalam ayat pertama sampai ayat yang ketiga? Apa yang saudara pikirkan mengenai Naomi? Kesan saudara terhadap Naomi apa? Dari ayat 3 ini sampai pasal 3 ini. Mungkin kita akan baca satu lagi ayat yang 4. Itu masih berkaitan ya. Ayat yang ke-4. Oke. Dan biarkan hal ini menjadi indikasi yang berbalik bahwa engkau akan melihat tempat di mana
dia berbaring di sana, kemudian Anda akan pergi dan Anda akan mengungkapkan kakinya dan Anda akan berbaring. Oke, saya akan perbaiki terjemahan. Perhatikan di situ, ya, ketika kita mendapati bahwa engkau akan melihat, ya, di sini ya, di sini ketika engkau berbaring, wahai, dan terjadilah ketika engkau berbaring, ketika dia berbaring, ya, bahwa wahai ya da wayadat, ya, wayadat, engkau akan mengenal atau mengetahui atau memperhatikan, engkau akan memperhatikan atau menandai, bisa ya, seperti itu. Jadi memperhatikan atau perhatikanlah di sini ya, karena di sini menggunakan vowel konsekutif, lalu imperfect. Dalam konteks ini bisa diterjemahkan imperfect akan, tapi juga bisa dimaknai sebagai perintah. Dan perhatikanlah tempat di mana dia berbaring di sana, kemudian pergilah engkau, ya, seperti itu ya. Saya akan buat alternatif saja. Oke, perhatikanlah tempat di mana dia berbaring, kemudian pergilah dan singkapkanlah. Singkapkanlah, ya. Singkapkanlah, di sini kai ya, mungkin bukan kaki, tapi ya, bukan kakinya, tetapi ya, semacam kain di atas kakinya itu. Dan engkau akan berbaring, dan berbaringlah di sana ya. Dan ia akan mengatakan sesuatu. Ini menarik nih ayat yang keempat ini. Oke. Sekali lagi ayat 1 sampai 4 kalau kita perhatikan itu adalah narasi di mana Naomi merencanakan sesuatu, yaitu meminta Ruth untuk pergi ke tempat di mana Boaz itu sedang mengirik atau membersihkan gandum dari tangkainya ya. Kalau di Jawa namanya nyelep ya. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya. Ini lebih modern ya. Tapi mungkin ya paling tidak memberikan visualisasi pada kita. Nah, ini lokasi atau tempat pengirikan di sana. Lalu kemudian biasanya orang yang mengirik itu akan menginap di sana, akan tidur di sana. Karena dia harus menjaga menjaga hasil panen itu. Nah, lalu kemudian Naomi kita perhatikan di sana merencanakan sesuatu untuk meminta Ruth pergi ke sana, lalu meminta Ruth mandi, ya, bukan seperti ketika dia pergi ke ladang untuk menyabit ya. Tetapi perhatikan dia meminta Ruth untuk mempersiapkan diri, mandi, pakai parfum, pakai pakaian ya yang menarik ya, pakai pakaian. Nah, berarti tampil beda ya istilahnya. Lalu mendatangi Boaz nanti, lalu disuruh memperhatikan di mana nanti dia tidur. Kemudian kalau sudah tidur ya nanti datangi dia, lalu singkapkanlah. Nah, kita mungkin bisa dibantu dengan bagaimana terjemahan di dalam oh iya, oke.
Oke, perhatikan di situ. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring, atau perhatikan dia tempat tidurnya, lalu datanglah mendekat, singkapkan selimut. Nah, LAI menambahkan kata selimut, ya. Singkapkan selimut. Ini menarik. Selimut dari kakinya. Kita perhatikan di situ. Singkaplah selimut dari kakinya. Nah, di sini ya. Nah, menyingkapkan kakinya, ya. Di sini kalau kita perhatikan, ya, di sini, ya. Begilit me margelotaf, margelotaf, ya. Jadi ditambahkan selimut oleh LAI, ya. Singkapkanlah selimut, bukan singkapkan kaki, tapi singkapkanlah selimut di atas, ya, atau dari kakinya. Nah, ini terjemahan yang bagus, ya. Karena kalau kita terjemahkan menyingkapkan kaki, ya, seolah-olah Ruth itu angkat kakinya lalu begini kan, disingkapkan begitu kakinya, ya. Ini maknanya adalah selimutnya. Saudara, silahkan menyampaikan suatu kesan pertama yang saudara pikirkan mengenai Naomi dengan rencana itu. Menurut saudara bagaimana? Apakah itu rencana yang baik atau aneh atau bagaimana? Apa yang ada dalam pikiran saudara? Oke, Pak. Saya mengenai sesuatu itu menentukan betapa kemudian Naomi dan di sana kita tidak bisa mengatakan bahwa rencana dari Naomi itu merupakan satu rencana yang terbaik, karena Naomi tahu dia orang asli Israel dan dia tahu bagaimana penyebusan atau Boel itu. Jadi ketika dia mendengar cerita di ayat itu baik tentang Naomi ketika mengumpulkan darah buah itu, dia mulai berpikir bahwa baiknya jika saya mencarikan penebus terhadap seseorang yang akan menebus istri dari anaknya. Meninggal almarhum anaknya itu, supaya jangan dia susah kerja sendiri seperti itu. Ya. Menurut saya apa yang dilakukan Naomi itu baik. Dia mikirkan Naomi itu adalah ibu atau mertua yang baik yang masih memikirkan kebahagiaan dari putri menantunya. Ya, saya kira ini tepat sekali, ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan Ruth itu berniat jahat atau berniat buruk atau meminta, Naomi tidak berniat buruk, ya kan, dengan merencanakan sesuatu yang negatif, ya. Kalau kita pandang dengan kacamata kita masa kini, bayangkan seorang ibu menyuruh anaknya untuk merayu seorang laki-laki dengan cara berpenampilan menarik, lalu mendatangi dia saat kerja, lalu tidur di sampingnya. Wah, itu sudah negatif sekali. Kalau kita melihat dengan cara pandang budaya masa kini di Indonesia, itu sesuatu yang negatif, ya. Sesuatu yang sangat negatif, itu tidak bermoral. Itu akan kita anggap sebagai wanita yang tanda kutip murahan, ya. Wanita yang murahan. Betul nggak? Kalau kita lihat dengan perspektif masa kini. Nah, itulah bahayanya kalau kita tidak memperhatikan yang namanya sejarah penulisan teks, konteks sejarah, konteks situasi yang terjadi di saat teks itu ditulis. Ya, image kita akan langsung mengatakan, wah, ini Naomi itu nggak bener nih. Ya, seharusnya laki-laki yang mendatangi dia lalu melamar dia dengan cara yang terhormat, ya kan? Bukan wanitanya yang disuruh untuk apa? Untuk cari muka di hadapan laki-laki, bahkan untuk merayu, bahkan bukan hanya itu saja, disuruh tidur di sampingnya, berbaring di sampingnya. Wah, itu nggak bermoral dalam konteks budaya masa kini. Nah, tetapi perhatikan, setiap narasi di dalam kitab Rut tidak bisa dilepaskan dari sejarah dan tradisi yang ada di masa itu. Ya, sekali lagi harus dipandang dari sejarah yang terjadi pada saat itu. Nah, salah satunya adalah
tindakan untuk menyatakan dirinya siap untuk ditebus. Nah, ini adalah salah satu tradisi. Nanti kita akan lihat bahwa tradisi ini adalah tradisi untuk menyatakan diri minta dilamar, kira-kira begitu. Jadi minta dilamar. Ini tradisi yang terjadi pada saat itu. Dia minta dilamar. Nah, alasan dari Naomi untuk menasihatkan itu, dia melihat jelas seperti yang disampaikan Pak Yermi tadi, melihat ketaatan Ruth yang membuka peluang bagi Naomi untuk memberikan nasihat. Ya, dia melihat Ruth yang taat, dia melihat Ruth yang meresponi atau yang melihat kebaikan Boaz, demikian rupa kegigihan Ruth. Nah, jelas di situ Naomi menginginkan tempat peristirahatan bagi kebaikan Ruth. Apa yang dimaksud tempat peristirahatan? Yang dimaksud tempat peristirahatan adalah masa depan kira-kira, atau keluarga yang akan menjadi tulang punggung Ruth ke depan, kepala keluarga atau masa depan Ruth, itu tempat peristirahatan. Kita ingat kata tempat peristirahatan juga muncul di pasal-pasal awal ketika Naomi ketika Naomi minta Ruth dan Orpa untuk kembali mencari tempat peristirahatan masing-masing. Ini artinya bukan untuk tempat tidur, bukan, tetapi tempat di mana dia bisa membangun keluarga baru, kira-kira begitu. Nah, ini yang dimaksud tempat peristirahatan. Fokus Naomi masih tetap sama. Dia memikirkan masa depan menantu-menantunya, bahkan yang disebut sebagai putrinya. Ini menarik ini. Dia tidak sebut itu menantu tetapi putrinya. Oke, jadi Naomi melakukan rencana untuk memikirkan masa depan Ruth. Tetapi perhatikan, pertimbangan Ruth bukan saja kondisi Naomi, tetapi ayat yang kedua kita lihat, dan sekarang Boaz. Ya, berarti pertimbangan Naomi selain dari ketaatan Ruth, itu juga dia memikirkan ada yang namanya Boaz yang sudah menyatakan kebaikannya sebelumnya. Jadi dia tahu Ruth adalah orang yang membutuhkan tempat peristirahatan, yang membutuhkan pertolongan untuk masa depannya, dan Naomi tahu ada Boaz yang sudah menyatakan hesed atau kebaikan. Nah, dijelaskan di dalam ayat 2, Boaz merupakan kerabat mereka. Ya. Ini menjadi alasan, pertimbangan. Naomi setelah memberikan alasan, ini loh, ada Boaz kerabat mereka, lalu ia menjelaskan, nih, Boaz itu akan atau sedang menampi gandum pada malam hari. Ya, ini sesuatu yang sudah dia ketahui. Naomi sudah tahu tradisi ini, bahwa setelah panen biasanya malam itu akan dilanjutkan dengan kegiatan menampi gandum, dan Naomi tahu Boaz pasti akan di sana. Nah, tapi sekali lagi Naomi juga sudah melihat bagaimana Boaz menyatakan kebaikan kepada Ruth, ya, melalui apa yang dia terima. Nah, kemudian ini lihat di sini gambar-gambar ini adalah ya visualisasi bagaimana peristiwa itu terjadi. Dan ayat 4 ini menarik. Kalau sekali lagi dilihat dengan perspektif budaya masa kini, maka kita akan mengatakan bahwa Ruth ini dan Naomi ini punya rencana yang kurang sopan, ya, karena minta menantunya untuk berbaring di tempat di mana Boaz berbaring. Tapi perhatikan, di dalam ayat 4 itu diakhiri dengan, dan ia mengatakan kepadamu, ya, atau dia akan mengatakan kepadamu apa yang harus dia lakukan. Ta'asin, ya, harus dia lakukan. Nah, ini dia. Ini menarik. Dia akan ini ya, melakukan atau mengatakan kepadamu apa yang harus dia lakukan.
Apa yang harus dia lakukan? Menurut pemikiran Naomi, nanti Boaz itu tahu maksud dari Ruth yang tiba-tiba berbaring di samping kakinya. Bagi Naomi itu adalah sebuah tradisi untuk mengajukan diri dilamar atau ditebus oleh penebus. Jadi dia mengatakan demikian, itu maksudnya nanti Boaz akan tahu maksudmu ini. Maksud untuk minta dilamar itu tahu, kira-kira seperti itu ya. Nanti Boaz akan mengatakan sesuatu. Wah, sekali lagi kalau ini terjadi pada mungkin pada konteks kita zaman sekarang, kalau tiba-tiba kita sedang tidur ya di gubuk di tengah sawah, lalu tiba-tiba ada seorang gadis yang tidur di samping kita, maka doa saudara pastilah biarlah kehendakmu terjadi ya. Bukan jauhkan kami dari pencobaan ya, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Aku manusia lemah dan tidak berdaya menghadapi cobaan ini. Apakah begitu? Tidak, tetapi Naomi tahu persis Goel yang dimaksud tadi, penebus yang dimaksud tadi akan mengatakan sesuatu, bukan melakukan sesuatu ya. Dia akan mengatakan sesuatu, mengatakan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, bukan tenang, dia nanti akan melakukan sesuatu kepadamu, bukan. Tapi dia akan mengatakan sesuatu, mengatakan apa yang akan engkau lakukan. Nah ini dia. Ini bukti bahwa Naomi pun sudah memprediksi. Boaz tahu maksudnya. Bukan untuk ya istilahnya menyodorkan Ruth supaya nanti ya istilahnya dalam tanda kutip diambil secara diam-diam ya, lalu kemudian direnggut ya kehormatannya, kemudian dipaksa untuk menikahinya. Bukan seperti itu. Itu kalau perspektif sekarang mungkin yang terjadi seperti itu. Tetapi bagi orang Israel ada sebuah tradisi di mana itu dimaknai sebagai pengajuan diri untuk dilamar. Untuk dilamar. Nah, itu dia. Nah, kita perhatikan di situ ayat yang kelima. Mari kita baca apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Apakah Ruth taat kepada nasihat Naomi? Silahkan dibaca. Oke. Berkata kepadanya, semua yang Anda katakan saya akan lakukan. Oke, ini ketaatan Ruth ya. Ruth mentaati Naomi, nasihat Naomi. Ya, dia juga mengatakan itu pasti karena apa? Dia melihat mempertimbangkan kebaikan Boaz yang telah ia rasakan, yang telah ia ia alami. Dan tentu ini menjadi salah satu bukti bahwa Ruth itu benar-benar menginginkan kebaikan Boaz lebih lagi. Tadi dia sudah menikmati atau menerima kebaikan Boaz yang tidak layak ia terima, tetapi dengan kemudian nasihat Naomi ini, oh ada cara lain di mana dia bisa menikmati kebaikan Boaz lebih lagi. Caranya bagaimana? Seperti yang dinasihatkan Naomi. Sekali lagi ini bukan indikasi tindakan perzinahan, bukan indikasi tindakan amoral, bukan, tapi ini adalah tindakan yang sesuai dengan hukum sipil yang berlaku. Ya, hukum sipil yang berlaku dan bukan mengarah pada tindakan untuk berbuat zina atau asusila. Karena bagi orang Israel tindakan zina itu sangat-sangat ditakuti ya, sangat-sangat tegas ya konsekuensinya. Sangat-sangat tegas. Nah, ini perzinahan ya. Hukumnya tegas sekali bagi orang Israel. Jadi mereka tidak
akan berpikir mengenai perzinahan yang tidak sesuai dengan hukum sipil mereka. Oke, nomor 6, silakan kita lihat apa tindakan Ruth selanjutnya, Pak Bensu, dibaca. Teret Al-Quran Wata'as Eko Asal dia di Wata Kamu Oke. Jadi dia akan pergi ke tempat menginginkan dan dia melakukan sesuai dengan segala yang ibu mertuanya memerintahkan. Oke, berarti itu respon Ruth. Lanjut ayat 7. Wayokal was wajibkan sosiete wajib ribu wajabu lisaka pakai arema watabu waparut wategel margir rota ai wati seba. Oke, terjemahan. Wati seba. Terjemahannya, dan Boaz sudah makan dan sudah minum dan hatinya juga menjadi senang ketika dia telah pergi untuk berbaring di akhir tumpukan jelai. Kemudian dia turut telah datang dengan diam dan dia telah meninggalkan hatinya dan dia berbaring. Ya, seperti yang direncanakan tadi ya. Ini nomor 7 ini persis seperti apa yang dipikirkan oleh Naomi, dan itu betul-betul terjadi. Sesudah Boaz makan, minum, lalu sudah tenang ya, sudah kenyang, dia pergi berbaring di tumpukan jelai ya, di tumpukan jelai. Nah, di akhir tumpukan jelai itu maksudnya di ujung ya, tumpukan jelai, kira-kira begitu. Kemudian seperti yang direncanakan juga, Ruth datang dengan diam-diam. Ya, apakah untuk surprise gitu? Enggak ya. Ya, jadi ini memang kisah yang tidak ditulis secara eksplisit ya. Apa namanya, detail-detail bagaimana cara orang untuk minta dilamar itu apakah persis seperti yang dilakukan Ruth. Di dalam kitab lain memang tidak dituliskan secara eksplisit seperti yang hukum-hukum sipil yang kemarin kita lihat ya. Nah, tetapi ini bagian dari hukum sipil yang kita pelajari kemarin, bahwa seorang penebus itu harus menebus. Nah, bagian dari tradisi atau bagian dari hukum ini bisa kita pahami dari narasi yang terjadi, yang kita lihat, bahwa tindakan untuk mendapatkan penebusan itu diawali dengan tindakan-tindakan seperti itu. Ya, mungkin kalau di tempat kita ya ada simbol-simbol ya, simbol-simbol untuk mengajukan lamaran. Ya, itu ada ya, ada simbol-simbol itu. Nah, kalau di Jawa itu bukan wanitanya yang mendatangi pria, tetapi pria yang datang kepada wanita untuk bertanya. Nah, ini pertama kali mengajukan lamaran. Apakah anak bapak atau ibu itu masih single atau belum mendapatkan jodoh, belum terikat dengan yang lain? Nah, apakah boleh anak bapak itu akan kami pek mantu, kira-kira begitu orang tuanya. Pek mantu itu menjadi menantu, menjadi istri dari anaknya. Nah, begitu, itu kalau di Jawa menyatakan lamaran. Nah, sebelum itu mungkin ada yang namanya masa-masa pengenalan. Masa-masa pengenalan ya. Nah, ini yang kadangkala kalau di masa kini menjadi masa-masa yang seharusnya baik, tapi kadang-kadang juga menjadi masa di mana itu menghancurkan masa depan kalau itu tidak dibatasi dengan yang namanya etika-etika, tuntunan-tuntunan perilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Nah, masa-masa pengenalan itu seringkali terlanjur gitu.
Nah, harusnya mengenal itu ada batasannya ya, mengenal. Tapi ya itu tadi, kebiasaan zaman sekarang, pacaran itu menjadi sesuatu yang biasa, bahkan wah ini menjadi pergaulan yang bebas sekali, yang berbahaya. Nah, saudara, tugasnya adalah untuk mengajarkan kepada anak-anak muda ya. Kalau saudara diberi kesempatan mengajarkan anak-anak muda, bagaimana sih pacaran ala Kristen itu seperti apa? Nah, itu penting. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati, saudara. Ya, salah satu masalah rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi karena MBA, married by accident. Nikah karena terpaksa. Terpaksa kenapa? Karena terlanjur pacaran yang terlalu bebas, bahkan tidak ada batasan, akhirnya terjadi apa? Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dan akhirnya harus terjadi pernikahan karena terpaksa. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya ketidaksiapan untuk menjadi sebuah keluarga. Dan akhirnya apa yang terjadi? Karena ketidaksiapan itu akan menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, masalah-masalah dalam rumah tangga, dan akhirnya perceraian. Itu yang terjadi. Nah, akhirnya kita ribut, boleh nggak bercerai? Boleh nggak? Begitu kalau terjadi seperti ini. Nah, sebelum ajuan pertanyaan itu terjadi, lebih baik dari sekarang ya, anak-anak muda kita itu dibekali dengan yang namanya hubungan dengan lawan jenis, pergaulan, ya, supaya mengantisipasi kejadian seperti ini. Ya. Kalau sudah terjadi, itu cara mengobatinya, itu sulit sekali ya, sulit sekali. Jadi, nah itu bagian dari studi kasus yang terjadi pada masa kini. Kembali kepada konteks di sini, ini yang terjadi. Prediksi Naomi terjadi betul, dan Ruth melakukan apa yang direncanakan sebelumnya. Nah, oke, sekali lagi perhatikan, ada visualisasi. Nah, kira-kira begini. Ini posisinya Ruth dan Boaz. Jadi jangan salah berpikir, wah ini Ruth berarti melakukan sesuatu yang amoral. Bukan. Perhatikan, kata menyingkapkan kaki itu di dalam bahasa Indonesia ITB diterjemahkan menyingkapkan selimut di kakinya, ya, berbaring di sampingnya. Ya, ini ya. Jadi ayat 8 dan ya, silahkan dibaca ayat 8 dulu. Kita akan lihat ayat 8. Apa yang terjadi? Bayi bakhati alayla wiyik haret ais wa wayalapet wa begini bisa sokebe margelotai. Wah, dan ingin terjadi tengah malam, oke, ketemu dari diputar, dan dia diputar, dan dia kan seorang perempuan berbalik. Ya, diputar itu berbalik ya. Ya istilahnya kalau malam itu kan biasanya apa namanya? Ngulet kalau dalam bahasa Jawa itu. Pindah posisi, ganti posisi apa? Bukan diputar tapi semacam ya terjaga atau terbalik posisinya ya. Berbalik posisi. Diputar ini mungkin mengesankan dia diputar oleh orang lain ya. Dia mungkin kalau di dalam kita akan minta bantuan ini. Nah, kalau ITP itu menerjemahkan meraba-raba sekelilingnya, lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Jadi kalau tidur seperti tapi ya aneh ya, saat tidur jadi begini-begini ya. Nah, tapi kalau tidur habis posisi begini, ya kan, lalu kemudian balik begini, siapa nih? Nah, begitu kira-kira ya. Jadi itu berbalik posisi ya. Kira-kira begitu. Berbalik posisi tidur. Dan lihatlah ini. Ya, lihatlah Isyah Sokebet, perempuan berbaring di kakinya. Lihat itu.
Jadi perhatikan posisi Ruth itu ada di bawah kakinya Boas. Itu posisinya kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Dan ini semacam simbol, bukan apa namanya, bukan tindakan merayu Boas supaya Boas itu melakukan perzinahan. Bukan. Ini sebuah tindakan simbolik di mana Ruth itu minta semacam perlindungan. Ini simbolik. Kalau di dalam budaya Jawa, kalau resepsi itu ada acara di mana siapa namanya, pihak sing perempuan itu semacam menyuapi laki-lakinya, lalu gantian menyuapi. Begitu ya, itu simbol ya, simbol dalam sebuah tradisi. Nanti dalam keluarganya dia minta sesuatu untuk memberikan layanan ya, suami melayani istri, melayani suami, demikian juga suami menghormati istrinya. Ada simbol-simbol. Nah, di sini ada tindakan simbolik namanya, tindakan simbolik di mana Ruth berbaring di bawah kakinya, lalu ketika Boas bangun dan terkejut ya, gemetar ya. Gemetar itu kedinginan, bukan gemetar karena ada sesuatu di sampingnya, bukan. Tapi terjadi tengah malam, ada sesuatu yang membuat dia gemetar ya, biasa kedinginan atau apa, lalu kemudian nggak nyaman atau apa, kemudian dia berbalik. Pas dia berbalik itulah dia melihat ada Isah. Ya, Isah Syokebed, wanita yang sedang berbaring di kakinya, ya, margele taf, di kakinya. Jadi bukan di sampingnya, ya, bukan kemudian tiba-tiba apa memeluk Boas, bukan, tetapi di kakinya. Ini simbol. Oke. Kemudian apa yang terjadi? Ya seperti manusia biasa, Boas kaget ya. Tentu dia nggak akan langsung mengatakan, oh aku akan jadi penebusmu. Ya enggak. Pasti reaksinya spontan, kaget ya kan. Nah perhatikan ayat 9. Wah, siapa nih? Oke, silakan Pak Yer, Pak Bikin. Bayu Mi'at Watomer Anoki Ruth Emateka Bara Seta Kinapeka Al Amateka Yoel Goel Atah. Dan dia berkata, siapakah Anda? Siapakah engkau? Dan dia berkata, saya Ruth, hambamu perempuan. Sekarang Anda debarkanlah jubahmu atas hambamu perempuan, karena engkau adalah kerabat penebus kami. Ya. Dan Boas berkata, siapa engkau? Dan dia berkata, aku Ruth, hambamu perempuan. Sekarang lebarkanlah atau bukalah ya sudut jubahmu atau jubahmu ya. Lebarkanlah jubahmu atas hamba perempuanmu, karena engkau adalah kerabat penebus. Sekali lagi, ini tidak bermaksud Ruth itu minta untuk apa namanya, semacam ya pasrah diri. Aku milikmu seutuhnya, lakukan apa yang engkau mau. Itu tidak seperti itu ya. Bukan seperti itu maksudnya. Ketika Ruth berkata lebarkanlah sudut jubahmu atas hambamu ini, nah ini menarik ini. Kalau ITB menerjemahkan kembangkanlah kiranya sayapmu ya. Ya, jubah ini diterjemahkan kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Ya, ini. Jadi ini sekali lagi simbol pernyataan untuk meminta Boas menebus Ruth yang adalah kerabatnya.
Jadi bukan pasrah diri, bukan untuk meminta sesuatu yang tidak sopan, tetapi ini simbol penyerahan Rut untuk ditebus, untuk dilakukan hukum sipil, yaitu pernikahan Levirat, ditebus dulu, ditebus. Nah, jadi perhatikan, ini sudah saya tulis di sini ya. Makna sekarang lebarkanlah ujung jubahmu atas perempuan ini merupakan ungkapan permintaan seorang, ini seorang atau orang yang layak ditebus kepada penebus untuk melakukan penebusan atau untuk menjadikan Rut sebagai istri yang sah menurut hukum perkawinan Levirat. Nah ini ya, ini maksud tadi ungkapan Rut. Oke. Apa yang dilakukan oleh Boaz dengan sikap Rut tadi? Silakan ayat yang ke-10 Pak Bire dibaca. Yomer berokah ab leadenai beti isarete as bebe aar kanapung min ari John lebih pengen akare abad korin in dal win in asel. Nah, silakan dibaca terjemahannya. Kemudian dia berkata, Anda adalah seorang perempuan yang diberkati oleh Tuhan, putriku. Sekarang engkau melakukan kebaikan lebih baik daripada yang pertama untuk tidak pergi atau mengajarkan pria-pria muda. Bukan mengajarkan, tapi mengejar pria-pria muda, baik yang miskin maupun kaya. Oke, perhatikan di situ muncul kata hesed lagi. Tetapi di situ siapa yang disebut memiliki hesed? Siapa yang disebut memiliki hesed atau menyatakan hesed, melakukan hesed? Siapa? Rut. Rut itu disebut membuat kebaikan, melakukan kebaikan. Boaz mengatakan atau memuji Rut, engkau membuat hesed, kemudian membuat hesed yang lebih baik, kebaikan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kemudian kalau kita perhatikan apa maksud perkataan Boaz ini? Dia memuji Rut, wah engkau sudah melakukan kebaikan yang lebih dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya apa? Kalau kita lihat kebaikan Rut itu yang sebelumnya apa? Rut itu dia, kebaikan Rut sebelumnya yang diketahui oleh Boaz apa? Ya, Rut itu sudah memiliki kebaikan yang dikenal oleh Boaz, di mana dia setia terhadap Naomi. Dia memutuskan untuk meninggalkan tanah airnya, lalu berangkat ke Bethlehem bersama-sama dengan Naomi, seorang janda yang sudah tua. Itu kebaikan yang dinilai oleh Boaz dari seorang Rut, dan yang kemudian ialah keputusannya untuk bersama-sama dengan Boaz. Itu yang disebut sebagai kebaikan yang lebih. Dia merasa Rut itu mau menjaga atau memelihara garis keturunan dari suami yang telah meninggal. Ketika dia mengatakan, engkau pertama-tama tidak pulang atau tidak pergi untuk mencari pria-pria yang muda yang di Moab ya, tetapi dia ingin
menjaga garis keturunan suaminya. Ini yang ditangkap oleh Boas. Dia benar-benar menginginkan warisan, dalam tanda kutip menjaga garis keturunan ya. Dia benar-benar melihat Ruth itu sebagai orang yang betul-betul mengharapkan berkat warisan. Berkat warisan yang berupa generasi selanjutnya tadi, menjaga garis keturunan. Ini menarik sekali, saudara-saudara. Boas adalah orang yang disebut sebagai penebus. Goel memandang Ruth, orang yang tidak layak tadi, sebagai orang yang memiliki kebaikan karena dia betul-betul orang yang menjaga garis keturunan dari suami yang telah meninggal. Oleh karena itu, Boas memuji Ruth karena tidak hanya memikirkan Naomi saja. Dia tidak hanya memikirkan Naomi yang sudah tua, yang mungkin sudah tidak bisa kerja, tetapi Boas memikirkan, Ruth disebut memikirkan garis keturunan dari Elimelek. Ya bisa saja Ruth itu seperti Orpah, pulang ke Moab, lalu mencari suami pengganti dari orang Moab. Tetapi dengan cara dia kembali bersama-sama dengan Naomi, ya, lalu mengikuti nasihat Naomi untuk ditebus oleh kerabat penebusnya, sekalipun nanti itu Boas tidak berpikir dirinya secara langsung, tapi Boas melihat kebaikan Ruth itu, dia memikirkan keberlangsungan garis keturunan dari Elimelek. Boas pada waktu itu belum berpikir dia yang akan, ya, wah ini aku dapat nih, ya ini, gitu ya, enggak. Dia hanya memikirkan betapa Ruth itu adalah orang yang sudah begitu baik, sekarang menyatakan kebaikannya lagi, karena apa? Karena dia memikirkan garis keturunan dari Elimelek. Lalu Boas melanjutkan pujiannya karena Ruth tidak mencari pria-pria yang muda, entah yang miskin atau yang kaya, yang seharusnya dia bisa dapat ya. Nah mungkin dari situ kita bisa mengatakan, oh mungkin Boas agak sudah lebih tua berarti ya. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Tidak disebutkan berapa umurnya di sana ya. Tetapi yang jelas Boas adalah orang yang berpengaruh, orang yang kaya, dan orang yang memiliki hubungan keluarga dengan Elimelek ya. Jadi dari situlah kita tahu bahwa Ruth itu adalah seorang yang betul-betul mendambakan keberlangsungan keluarga dari Elimelek. Nah saudara-saudara, dari sini mungkin saudara akan berpikir, Pak, kalau itu kita pandang sebagai sebuah tipologi penebusan antara Kristus dengan orang percaya, apakah tindakan Ruth itu bisa disebut sebagai tindakan untuk orang yang sudah ditebus oleh Yesus, lalu dengan menunjukkan kebaikannya maka dia mendapatkan penebusan itu? Apakah begitu saudara-saudara? Apakah dengan perbuatannya orang itu mendapatkan apa yang diinginkan? Sekali lagi, kita bisa melihat tadi Ruth itu betul-betul melakukan kebaikan-kebaikan. Apakah ini juga menggambarkan manusia untuk mendapatkan penebusan dari Yesus Kristus? Orang harus melakukan kebaikan-kebaikan terlebih dahulu sehingga mendapatkan penebusan. Menurut saudara bagaimana? Jadi, apa hubungan kebaikan Ruth ini dengan kehidupan orang percaya? Bagaimana konsep penebusan yang saudara yakini dari Yesus Kristus kepada kita?
kita sama sinergisme kerjasama dalam penebusan yang Kristus. Tapi semua itu adalah murni Allah sendiri yang bekerja. Ya, kalau kita lihat dari Efesus betul ya. Apa yang kita yakini adalah kita itu tidak melakukan apa-apa untuk mendapatkan penebusan itu, tapi murni adalah kasih karunia. Lalu bagaimana kita bisa memahami tindakan-tindakan Rut ini terkait dengan penebusan yang ia dapatkan? Apakah kita tidak seperti Rut melakukan kebaikan-kebaikan dulu, baru kemudian Allah melihat, oh ini karena baik maka saya tebuslah. Oh yang ini karena tidak baik, tidak kelihatan butuh, ya saya nggak tebuslah. Sekali lagi kemarin kita sempat berbicara bahwa narasi di dalam kitab Rut itu menolong kita untuk memahami konsep penebusan. Konsep penebusan ya, sekalipun itu tipologi ya, tipologi bukan nubuatan penggenapan, tapi itu tipologi, tipikal. Ada penebusan di mana kita tahu penebusan itu datang dari superior, ya, orang yang memang memiliki kapasitas untuk menebus. Kalau nggak punya kapasitas untuk menebus ya tidak mungkin dia bisa menebus, ya kan? Yang namanya penebus itu pasti punya kapasitas untuk menebus. Sama seperti Yesus. Yesus itu disebut sebagai penebus karena dia memiliki kapasitas sebagai penebus. Dia adalah korban yang sempurna. Dia tidak berdosa, tetapi juga menjadi berdosa karena kita. Maka dia disebut sebagai penebus yang memiliki kapasitas seorang penebus. Sama seperti Boaz dalam konteks pernikahan Levira, dia memiliki kapasitas. Dia juga kerabat, itu kapasitasnya. Ya, kapasitasnya. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita seperti Rut? Karena kebaikan-kebaikan kita, karena Rut baik melakukan ABCD, maka Boaz ada rasa belas kasihan, timbul belas kasihan dari Boaz. Apakah juga ini menjadi tipikal kita, tipologi bahwa karena kita melakukan kebaikan-kebaikan di mata Tuhan, maka Tuhan berbelas kasihan kepada kita? Hati-hati. Apakah seperti itu? Tidak. Jadi seperti yang dari bahwa kita mendapatkan keselamatan dan penebusan dari Tuhan itu semata-mata kasih karunia. Tidak ada usaha sedikit pun yang dilakukan oleh manusia atau itu campur tangan dalam proses penyelamatan kita. Itu Allah sendiri yang bekerja. Tapi apakah kita tidak mau melakukan perbuatan baik? Tidak. Kita melakukan perbuatan baik di sekarang itu bukan untuk kita mendapatkan penebusan atau keselamatan seperti yang dilakukan oleh Allah. Tetapi kita melakukan perbuatan baik di sekarang ini itu sebagai bukti bahwa kita punya iman. Itu adalah buah dari iman, dan itu adalah ucapan syukur kita bahwa Allah sudah menyelamatkan kita dengan cara cuma-cuma atau kasih karunia. Oke. Jadi apapun yang terjadi, penebusan yang kita terima dari Yesus Kristus itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kontribusi kita, bukan karena Yesus mempertimbangkan, oh Pak Bensup itu rajin ke gereja, maka saya tebus. Oh Pak Kelvin itu rajin baca Alkitab, maka saya tebus. Oh Pak Bire itu suka melayani di jemaat, berangkat weekend. Oh Pak weekend itu sudah dari namanya weekend, sering weekend juga, ya kan? Dan seterusnya. Bukan ya. Itu kita yakini bukan karena itu, Pak. Ya silakan. Dari saya, penebusan kita itu tidak pernah ada campur
itu 100% itu pekerjaan Allah. Jadi tidak ditebus dengan cuma-cuma karena kasih karunia kita diselamatkan. Ketika kita sudah diselamatkan, perbuatan-perbuatan baik itu dilihat Allah itu benar. Ya. Jadi bukan karena perbuatan baik kita maka Allah menyelamatkan kita, itu tidak. Tapi Kristus sudah menebus kita terlebih dahulu sehingga perbuatan baik itu sebagai wujud ucapan syukur kita, sehingga Allah melihat perbuatan baik kita itu benar karena Kristus. Seperti itu. Oke, mari kita lihat apa kesamaan kita dengan Ruth dalam hal ini. Ketika kita mengingat siapa Ruth adalah orang Moab. Bagi orang Moab dengan Israel kemarin masuk di UTS ya, apa hubungan Moab dengan Israel? Musuh. Apa kaitannya? Kalau musuh itu berarti identitas Ruth orang yang tidak layak, betul ya? Sama nggak? Sama, tidak layak. Sama-sama kita orang yang tidak layak. Lalu bagaimana dengan pengharapan Ruth ketika dia sudah nasibnya atau apa yang dialami Ruth, dia sudah menjadi seorang janda, artinya dia sudah tidak lagi memiliki suami, tidak ada suami, tidak ada pengganti suami. Apa yang kita dapatkan dari sini? Dia sudah ditinggal suami, saudara laki-laki suaminya tidak ada. Secara manusia kita melihat Ruth itu masa depannya seperti apa? Dia kehilangan, ya, orang yang kehilangan pengharapan atau kehilangan hak waris. Sama nggak dengan kita? Karena dosa-dosa kita, karena kejatuhan manusia dalam dosa Adam dan Hawa pertama kali, maka kita disebut dalam Roma 3 ayat 23 itu kita kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita akan mendapatkan maut. Kita kehilangan pengharapan. Kita kehilangan hak waris. Maka 1 Petrus menyebutkan, karena kita dilahirkan kembali, maka bersukacitalah atas warisan yang terpelihara di surga, yang tersimpan bagi kamu. Sama. Apalagi kesamaan kita dengan Ruth? Ketika di dalam pasal 2 Ruth mendapati kebaikan Boaz. Apakah kebaikan Boaz itu dilihat dari cara Ruth yang berbuat baik ABCD, atau karena ketidaklayaan ini, karena dia kehilangan para pengharapan ini? Kebaikan Boaz itu datangnya dari mana? Tidak layak dari dua-duanya. Ya, dia sudah kehilangan pengharapan, dia sudah disebut orang yang tidak layak, tetapi dia adalah orang yang betul-betul mengharapkan. Ruth itu adalah orang yang betul-betul mengharapkan apa? Mengharapkan pemulihan, mengharapkan pertolongan. Apakah kita sama dengan Ruth? Kita betul-betul mengharapkan pertolongan dari Tuhan karena kita tidak mampu. Dengan ketidaklayaan ini, dengan kehilangan pengharapan ini, apapun usaha Ruth akan gagal. Tetapi Ruth benar-benar orang yang mengharapkan pertolongan.
tindakan Ruth tadi adalah simbol tindakan orang yang membutuhkan pertolongan. Ketika dia datang kepada ladang Boas untuk mencari sisa-sisa jelai, dia mengharapkan pertolongan. Dia mengharapkan pertolongan. Untung ada hukum sipil yang mengatur itu. Ketika dia melakukan semua yang dia lakukan, yang dinasihatkan Naomi kepada Boas pada malam itu adalah simbol tindakan seorang yang betul-betul mengharapkan pertolongan. Baik. Saya kasih ilustrasi. Ini saya kasih ilustrasi ya. Pemerintah kita itu punya program yang namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar. Itu yang diberikan kepada orang-orang yang dalam tanda kutip punya anak lalu untuk bersekolah dia butuh biaya. Nah, tapi menariknya ketika mau ambil KIP, ada orang yang datang mencairkan KIP itu dengan berpakaian yang bagus, lalu kalungnya bergelantungan di sini, gelangnya bergelantungan di sini, emas-emas semua. Datang ke bank pakai mobil untuk mencairkan bantuan KIP. Kira-kira orang yang seperti itu sebenarnya butuh pertolongan nggak? Mengharapkan pertolongan nggak? Sebenarnya dia nggak perlu pertolongan. Ini ilustrasi. Ruth melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan sesuatu yang dia terima nasihat dari siapa? Naomi itu. Semua semata-mata adalah cara dia untuk menunjukkan sikap bahwa dia ini betul-betul orang yang mengharapkan pertolongan. Bukan melakukan kebaikan-kebaikan supaya mendapatkan keselamatan, tapi menunjukkan dirinya butuh pertolongan. Nah, sama saudara-saudara. Ketika saudara melakukan perbuatan baik, itu bukan supaya mendapatkan keselamatan, bukan supaya mendapatkan belas kasihan, bukan supaya mendapatkan penebusan, pengampunan, tapi membuktikan bahwa kita ini orang yang membutuhkan juru selamat, membutuhkan pengampunan, dan sudah menerima pengampunan itu. Sudah terima, tapi kalau nggak merasa butuh kan perlakuannya lain. Yang penting kan saya sudah terima. Saya cuma diberi kok. Saya nggak meminta kok, saya diberi. Akhirnya cara kita hidup sesuka hati. Itulah kenapa ada orang yang kemarin itu saya lihat tidak terima dengan atau tidak menganggap sesuatu yang masuk akal iman Kristen itu. Kenapa? Karena menurut mereka iman Kristen itu terlalu mudah, saudara. Orang Kristen mengatakan saya diselamatkan karena kasih karunia gratis cuma-cuma. Emangnya surga itu ada jalan tolnya? Kok segampang itu? Agama lain mengajarkan untuk masuk ke surga, untuk diselamatkan itu perlu melakukan A, B, C, D. Ibadah sekian kali, berbuat pahala sekian kali, melakukan A, B, C, D sekian kali. Itu baru berharap masuk surga. Lah kok Kristen seenaknya saja? Tuhan mengampuni, menebus, orang yang berdosa diselamatkan.
Kok enak sekali menggampangkan keselamatan. Menurut saudara gimana? Apakah memang segampang itu keselamatan itu? Ya. Itu saya berpikir bahwa seberapa pun kita sebagai manusia tidak akan sempurna untuk masuk surga. Kita tidak layak. Kita mau membayar Allah dengan harga yang mahal sekalipun itu tidak bisa. Jadi dari ketidaklayakan kita, Allah memberikan kasihnya kepada kita. Allah mengasihi kita, bukan karena kita harus melakukan hal-hal yang akan menjadi sesuatu yang menyelamatkan kita, tidak. Tapi karena dari ketidaklayakan kita berdosa, kita tidak mampu dari yang namanya dosa. Kita mau berusaha bagaimanapun juga, tidak ada seorang pun yang akan sempurna. Hanya satu pribadi saja yang sempurna, menaati seluruh hukum Taurat, dan dari kesempurnaannya itu diberikan kepada kita menjadi orang yang tebus. Ya, kadang-kadang karena kita terlalu sering mengatakan keselamatan itu gratis, keselamatan itu cuma-cuma, keselamatan itu anugerah. Nah, akhirnya kita lupa betapa mahalnya keselamatan itu sesungguhnya. Keselamatan itu nggak gratis, saudara. Keselamatan itu nggak gratis. Justru keselamatan itu harganya mahal sekali, dengan darah Kristus, dengan pengorbanan Kristus yang sempurna. Maka kalau kita lupa mengatakan bahwa keselamatan itu adalah sesuatu yang sulit dan mustahil didapatkan, wah, akhirnya orang berpikir keselamatan itu murahan. Jadi orang menganggap, wah, orang Kristen itu terlalu menggampangkan keselamatan. Orang Kristen itu terlalu menyepelekan keselamatan. Menganggap keselamatan itu atau surga itu seperti jalan tol, langsung mendapatkan keselamatan. Siapa bilang? Keselamatan itu bagi orang berdosa mustahil. Sesuatu yang mustahil, betul nggak? Sesuatu yang mustahil. Karena surga itu menuntut kesempurnaan. Ya. Masuk surga itu harus sempurna. Ya, kalau dengan perbuatan kita bisa merasa sempurna, wah, silakan. Kalau dengan ibadah kita merasa bisa sempurna, wah, silakan. Tapi bukan itu. Nah, kita tidak bisa mengatakan keselamatan itu gratis, tidak bisa. Justru keselamatan itu sesuatu yang mustahil. Oleh karena itulah kita menyandarkan diri sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Karena kemustahilan kita untuk menyelamatkan diri sendiri dengan perbuatan kita. Harganya mahal, saudara-saudara. Bukan sesuatu yang gratis. Tuhan sudah menebus kita dengan sesuatu yang mahal. Yesus Kristus sendiri yang menebus dosa kita. Kenapa bukan pastor kita yang menebus dosa kita? Karena kapasitas goelnya itu tadi. Yang namanya penebus itu kapasitasnya juga harus memiliki kapasitas penebus. Dosen saja nggak boleh S1 mengajar S1 ya. Jeruk makan jeruk itu namanya. S2 ngajar S1, S3 ngajar S2, atau S3 yang sudah memiliki jabatan fungsional mengajar S3 ya, mahasiswa. Penebus menebus orang yang harus ditebus, memiliki kapasitas. Nah, jadi itu saudara-saudara yang bisa kita pelajari, bahwa sekali lagi Rut itu kembali ke sini menunjukkan sikap atau kebaikan sebagai bukti bahwa dia ini betul-betul orang yang mendambakan keselamatan.
yang membutuhkan pertolongan. Nah ini seharusnya sama seperti kita. Hidup kita itu adalah hidup yang dipenuhi keinginan atau rasa syukur bahwa kita itu benar-benar orang yang benar-benar mendambakan keselamatan. Karena kita sudah diberi keselamatan, orang yang mendapatkan keselamatan itu pasti dilengkapi dengan rasa syukur. Betul nggak? Kalau saudara memiliki keinginan atau punya mimpi, saya pengen sekali punya sepeda motor. Tapi saya tidak bisa membeli sepeda motor dengan hasil yang saya dapatkan. Kira-kira apa cara saudara atau bagaimana reaksi saudara ketika saudara mendapatkan motor? Sudah lama sekali motor itu saudara dambakan, lalu saudara mendapatkan motor. Tentu saudara akan melakukan sesuatu sebagaimana orang yang mendambakan sebuah motor. Dari sejak awalnya ketika mendapatkan motor, waduh, saudara-saudara, saya ingat dulu waktu saya beli motor pertama kali, cash, saudara. Motor saya itu Honda Blade atau Blade ya. Wah, saya itu mendambakan sekali punya motor. Dari sejak saya sekolah, saudara. Saya SMA itu saya pengen sekali mendapatkan motor, dibelikan orang tua. Saya sampai membayangkan saya pulang sekolah, tiba-tiba orang tua saya itu membelikan saya motor, ada motor di depan rumah saya. Saya pulang jalan kaki, saudara, dari tempat terakhir angkot itu berhenti itu saya masih jalan kaki itu kira-kira ya naik itu sekitar 15 sampai setengah jam jalan kaki. Keringetan karena naik nanjak. Saya pulang, saya berimajinasi mendambakan, wah, orang tua saya itu sudah belikan motor, udah parkir di depan rumah. Nggak ada. Besok lagi berpikir lagi, waduh, mudah-mudahan orang tua saya itu kasih surprise saya belikan motor. Nggak ada. Sampai-sampai saya selesai sekolah pun nggak ada motor dibelikan orang. Nggak ada. Tapi saya masih mendambakan saya punya motor. Dan akhirnya suatu saat saya sudah menikah. Saya sudah menikah. Ada keluarga yang kasih, buat beli motor. Waduh. Saya datang ke dealer, lihat motor, nggak menyangka saya punya motor ini. Saya sudah bisa naik motor, tapi saya nggak mau bawa motor itu dari dealer. Saya takut lecet, karena saya sudah mendambakan motor dari saya kuliah, saya sekolah. Saya bayar, Pak, tolong antar ke rumah. Saya tunggu-tunggu, motor nggak datang-datang. Karena saya sangat mendambakan. Akhirnya ketika saya mendambakan motor itu datang, tempat untuk parkir pun sudah saya siapkan. Di mana itu? Tempat untuk parkir, bukan di luar, di samping tempat tidur saya. Supaya saya bisa memandangi motor itu ketika saya mau tidur. Saya nggak percaya kalau saya mendapat motor itu. Saya bersihkan tempatnya, saya singkirkan barang-barang yang ada di situ, saya singkirkan. Semuanya ini banget. Saya tunggu motor datang sampai sore, saya bel-bel ini. Mana motor nggak datang-datang ini? Bentar Pak, ini masih antri. Aduh, saya mau pergi nih, padahal enggak. Saya tunggu motor. Ketika motor datang, langsung hati saya berjuang. Saya tuntun motor itu pelan-pelan Pak, turunkan pelan-pelan Pak, jangan sampai lecet Pak. Saya tuntun motor itu, saya taruh di, saya pandangi motor itu, seolah saya tidak percaya. Benar gak saya punya motor? Blade. Saya gunakan untuk pelayanan saya. Mungkin besok saya tunjukkan motor saya yang pertama. Itu bukti orang yang mendambakan sesuatu yang tidak mungkin dia dapatkan.
Gimana saya bisa beli motor baru? Saya pelayanan, gajinya 2 karung beras tiap bulan. Saya pernah tunjukkan foto ya. Nah itu dia, dengan 200.000 persembahan minggu pertama. Bagaimana saya bisa beli motor harga 14 juta? Cash, saudara. Cash. Itu pemberian. Dorong. Pemberian. Karena saya sangat mendambakan itu, maka betul-betul saya melakukan hal-hal yang sedemikian rupa untuk menyambut sesuatu yang tidak mungkin saya dapat. Nah ini Ruth, saudara. Ruth itu melakukan semua hal yang disebut sebagai kebaikan ini, itu adalah cara dia mendambakan sebuah pertolongan atau suatu pertolongan, mendambakan sebuah berkat, anugerah. Dalam kasus Ruth ini, dia mendambakan pemulihan bagi keluarganya Elimelek atau keluarga suaminya. Nah, ini dia, saudara-saudara. Jadi kita belajar dari Ruth tipologi baik dari sisi penebus maupun orang yang ditebus. Orang yang menebus memiliki kapasitas, memiliki karakteristik yang sedemikian rupa. Kita kemarin bahas karakteristik buah seperti apa. Lalu kita juga bisa mendalami karakteristik Ruth sebagai penerima hesed, penerima kebaikan. Sama-sama melakukan hesed. Bukan berarti Ruth itu dengan hesednya mendapatkan hesed dari Boaz, bukan. Tapi karena Ruth sudah mendapatkan hesed, kebaikan, maka Ruth pun menunjukkan dirinya sebagai orang yang mendambakan kebaikan itu. Maka hiduplah sebagai orang-orang yang mendambakan dan yang sudah menerima keselamatan, yang senantiasa mendambakan keselamatan dan yang sudah mendapatkan keselamatan. Nah itu. Oke, ada diskusi atau tanggapan, silakan. Ya, silakan Pak. Kelvin. Pertanyaan di ayat 9 itu, bagaimana simbolis tindakan Ruth yang dia hidup dekat di Boaz. Apa itu berfungsi sebagai kritik terhadap kalangan masyarakat di Israel? Apa yang membuat Pak Kelvin merasa bahwa itu sebuah simbol kritik terhadap masyarakat? Apakah masyarakat itu memiliki cara-cara seperti yang dimaksud atau yang dilakukan Ruth ketika mau melakukan kritik, demonstrasi? Apakah seperti itu? Bagaimana? Apakah saudara punya pemikiran seperti itu? Saya kira tidak ya. Jadi semata-mata Ruth itu melakukan sebuah simbol yang terkait dengan hukum sipil, khususnya perkawinan Levirat ya. Karena dia tahu Boaz itu adalah orang yang disebut sebagai Goel, penebus, kerabat yang layak untuk menjadi penebus. Dia bukan orang lain, dia bukan pejabat, ya, tetapi dia mendatangi orang yang memang secara hukum sipil itu berkapasitas sebagai seorang Goel, penebus. Maka ketika dia melakukan apa yang dilakukan Ruth pada malam itu, semata-mata adalah salah satu tradisi yang cocok, yang sesuai dengan hukum sipil, yaitu pernikahan Levirat. Diawali dengan pernyataan diri untuk dilamar, kira-kira begitu ya, mengajukan diri untuk ditebus. Nah tentu ini bagian dari salah satu tradisi yang berlaku saat itu, karena ini diketahui oleh Naomi sebelumnya. Saya yakin Naomi itu sudah memahami hukum yang berlaku atau tradisi yang berlaku terkait dengan hukum sipil itu. Berbaringlah di sebelah kakinya. Nah itu ya, itu simbol.
Tapi ya seringkali kalau kita tidak pertimbangkan ini, maka pikiran kita kemana-mana. Wah, ini Ruth ini nggak sopan, ini wanita yang bagaimana ini? Masa Ruth yang seperti itu menjadi generasi penerus yang melahirkan Mesias? Wah, nanti kan akhirnya akan menjadi pertanyaan skeptis ya. Yesus dilahirkan dari seorang Ruth yang generasi dari Ruth yang notabene dia melakukan sesuatu yang tidak sopan. Tidak. Ini adalah sesuatu yang sesuai dengan hukum sipil terkait dengan perkawinan levirat. Dan tidak ada indikasi bahwa dari visualisasi tadi bahwa Ruth melakukan sesuatu yang tidak sopan ya. Dia di situ dia berbaring di atas ujung kaki, menyingkapkan selimut di atas kakinya, lalu kemudian tidur di bawah kakinya. Dan itu tidak memancing hasrat seksual tentu ya. Ini untuk mengantisipasi pemikiran bahwa Ruth memancing hasrat seksualnya Boaz. Tidak ada indikasi ke sana. Ini adalah salah satu tradisi yang memang terkait dengan hukum sipil. Ini ya, seperti itu. Ya, kalau itu memancing hasrat seksual ya pasti sudah lain perkaranya, ceritanya lain. Oke. Lalu perhatikan reaksi Boaz, kita masih punya 5 menit. Ayat yang ke-10 ya. Dia tahu apa yang dilakukan Ruth itu simbol orang yang mendambakan pertolongan. Bukan orang yang ingin berbuat asusila. Dia tahu apa yang dilakukan oleh Ruth itu adalah simbol orang yang ingin ditebus. Dan kita lihat apa reaksi Boaz selanjutnya. Apakah Boaz melakukan sesuatu yang tidak sopan? Atau Boaz masih menunjukkan karakter orang yang memiliki integritas, memiliki ketaatan terhadap hukum sipil. Kita lihat besok di ayat yang selanjutnya bukti-bukti atau ayat-ayat yang menunjukkan Boaz taat terhadap hukum sipil. Jadi ayat berapa yang menunjukkan Boaz mentaati hukum sipil atau menunjukkan karakter Boaz yang memiliki integritas. Itu dia. Ada lagi yang lain? Sebelum saya akhiri, kita sampai di ayat 10 dulu. Ya, silakan. Tadi seperti Pak, sejauh mana kesediaan Boaz untuk bertindak sebagai penebus? Nah, itu nanti akan kita lihat di minggu depan. Ini baru pengajuan lamaran, ya. Pengajuan diri untuk dilamar. Nanti sejauh mana respon Boaz menanggapi tindakan Ruth tadi? Apakah Boaz mengiyakan? Tetapi apakah Boaz kemudian langsung serta-merta, oke, saya tebus. Kebetulan memang saya lagi butuh ini nih, butuh nona ini untuk jaga rumah ini. Apakah seperti itu? Besok kita akan lihat. Dan dari situ kita bisa melihat bagaimana karakteristik Boaz itu cocok dengan tipologi penebus. Ya, seorang penebus itu seperti apa? Ya, sekalipun konteksnya lain, ini pernikahan levirat dan Yesus itu secara teologis menebus umat manusia dari dosa. Tapi kita bisa belajar konteks penebusan itu dari hal yang sederhana ini. Baik, ada lagi? Jika tidak ada, saya akan berhenti di sini dan kita akan bertemu hari Selasa depan ya. Tapi nggak tahu Selasa depan itu ada seminar atau sudah selesai, saya belum jelas ya. Informasinya yang saya terima itu hari Senin. Tapi nggak tahu apakah Selasa itu masih ada atau tidak. Ya, sementara kita akan pikirkan itu ya. Nanti saudara silakan
baca diktatnya untuk melihat karakteristik puas ketika mendapatkan respon dari Ruth seperti itu. Selamat siang.